Udah berapa lama ngedarin? Ya, terus dapat barang kan dari kamu, beli 400.000. Benar nggak? Iya, itu. Benar nggak? Betul. Itu namanya apa? Pengedar Pak. Sore hari tadi kita sudah berhasil melakukan penangkapan 2 orang pelaku, yaitu dengan kita temukan barang bukti 4 paket sabu. Terima kasih kamu kooperatif ya. Kamu sudah tunjukkan bandarnya. Selanjutnya dari tersangka A kita interogasi. Lanjut kita kembangkan. Hasil interogasi dari tersangka bahwa barang itu didapat dari yang tinggal di bengkelan seberang Komplek Ambon, Kampung Ambon. Nah, malam ini kita mau adakan transaksi dengan tersangka. Mudah-mudahan berhasil kita tangkap, dan tentunya dengan barang bukti. Namun dalam perjalanan kami ditelepon oleh kasat kami bahwa di Kampung Permata perlu bantuan kita dalam hal melakukan penangkapan juga. Ini udah berhenti nih. Kami bertemu dengan Kasubnit Narkoba dari Kebun Jeruk, yaitu Pak Rizal. Beliau menyampaikan bahwa perbatasan Komplek Permata dengan kampung belakang itu ada seorang yang dicurigai sedang menjajakan narkoba. CD-nya nih kalau bisa dari sini nih, cep kanan lagi langsung ke sini. Enggak, berarti kalau dia beli, diambil dari badannya dia apa ngambil dari badan dari sampah ditaruh. Ada pasien datang langsung jemput. Kita kenali dulu dia taruh di mana barangnya, Pak. Nanti begitu kita kesana, kita misalnya ngambil dari sini atau dari mana, baru kita buka center siapin ya. Baru dia suruh ambil. Jadi perlu diketahui untuk di Komplek Permata ini sudah terpasang CCTV yang ditempatkan di tempat-tempat yang diindikasi sering terjadi transaksi maupun penyalahgunaan narkoba. Tuh ya, nunggu dia. Oh, nongkrong tuh. Nunggu pasien. Kekuatan gue nemu orang. Ya udah, kami. Ayo. Nggak ada barang, Pak. Nggak ada barang. Nggak ada barang, lihat ya. Nggak ada barang, Pak. Air itu ada. Nggak ada, Pak. Untuk lagi mikir. Nah, dia ada di sini. Dicari. Mana itu kebutuhan, Pak? Nggak ada. Duit semua, Pak. Dia. Kebutuhan. Dia. Ada kutu, Pak. Kutu saya lagi sebutin. Kutu bahasa sini aja. Mudah sekali untuk mengenali orang pecandu itu. Terlihat dari orang tersebut tangannya sudah tidak terkontrol. Di sarafnya itu sudah kena ya, karena sering memakai sabu. Perlawanan berbeda tidak boleh terjadi pada satu masalah. Harta bersama. Tidak boleh kan? Pencaklong ini. Cewek tadi rumah 2 laki sini. Saya punya loh, Pak. Enggak, bukan saya punya. Ada campur. Itu nggak salah apa-apa. Bukan saya, Pak. Saya nggak pakai. Cangklong. Sendok. Sendok. Lokasi itu. Karena kita tidak mendapatkan barang bukti, lalu orang tersebut kita serahkan ke Kasubnit Kebun Jeruk untuk diinterogasi.
Setelah di mobil, tersangka O menghubungi tersangka T melalui telepon. Jadi kita menunggu sampai tersangka T keluar, baru kita lakukan penangkapan. Kami jalan dulu ke depan seberang itu, ada celananya kan loreng itu, celana loreng, baju hitam, itu langsung aja merapat sana. Jalan, Mas. Meluncur ke TKP. Siap, 86. Hei, saya komandannya. Kantin narkoba, ya. Setelah kita lakukan penangkapan terhadap T, orang tersebut melakukan perlawanan atau berontak dengan berteriak-teriak. Namun karena kita sudah tahu dan mengetahui bahwa yang dimaksud tersangka itu adalah T, jadi kita amankan dan kita arahkan ke rumahnya untuk melakukan penggeledahan. Saya tahu Pak, saya cuma minta tolong. Tapi kita ketemukan. Ya? Beliin sama siapa? Udah kita ketemukan ya. Mana lagi ceritanya nih? Iya. Bapak geledah nih Pak. Kalau ada Pak, Bapak bawa saya Pak. Saya nggak ada Pak. Daripada ketemuin sendiri nih. Iya. Iya. Bisa saya diberatin, dipukul, di apapun saya nggak nantang. Dan di rumah tersebut kita lakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh istri tersangka. Jujur sama teman-teman saya nggak pernah waktu di sini. Bu dari polisian Bu ya? Iya, saya istrinya. Iya, kami dari polisian. Nggak di sini cari bahan. Oh, Kamu jual narkoba ya? Alatnya di mana? Saya nggak ada Pak. Saya nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai di sini Pak. Saya pakai di dalam Pak. Mana? Saya pakai di dalam di komplek Pak. Apa? maksudnya apa? Ini jual sabu-sabu suami Bu. Di mana? Kau jujur deh Pak, sama istrimu. Saya cuma ngambil doang Pak. Itu namanya jual nggak? Jual nggak saya bilang? Hah? Jawab. Jelas ya? Dari mana ini? Saya dari Polres Selipi Bu, Jakarta Barat. Nah, Ibu tahu. Ini suka ikut acara. Nah, ikut acara tapi ini siapa? Suamimu apa? Ini siapa? Iya, suami. Nah, kamu ngikut BNN tapi suamimu ngedar gimana sih Bu? Ah, Itu ada emang ada. Kita nggak pernah mengada-ada datang ke sini ujuk-ujuk mau geledah atau enggak ya. Kita ke sini pun juga. berdasarkan pengakuan Nah, itu bisa aja kan Pak. nah, nomor handphonenya sudah ada. Iya, tenang aja Bu. Itu salah satu nanti tugas kita berdasarkan interogasi dari pelaku yang sudah kita tangkap bahwa barang itu didapat dibeli dari si suami Ibu ya. Iya. Enggak, Pak, saya penasaran Pak. Dan istri. Sisir ke komplek rumah. Padahal baru saya gendong kenapa? Di kantor Bu. Bukan. Ya kalau dia misalnya cuma sekedar nyanyi-nyanyi korban. Ya Bu, tenang aja Bu, saya akan buktikan Bu. Ya, kasihan juga orang itu, kita udah Tadi tangkap. juga pernah difitnah juga Pak. Udah tenang aja, Bu, ya. Pak Ya, itu. kita sudah sesuai prosedural Bu ya. Ibu kalau memang tidak terima dengan apa yang kami lakukan penangkapan atas nama si Iya. Ibu silahkan aja Bu. Ya, saya juga kasihan nanti yang tersangka yang sudah saya tangkap. Dia dapat barang dari dia. Oh, 2 orang saksinya kok. Gimana sih Bu? Dia udah ngaku Bu. Tadi dengar nggak dia pengakuan dia? Ya, jelas kan? Kalau mau besok datang ke Polres Selipi, temuin saya Pak Antonius. Ya, saya Kasubnit 2, Unit 2 ya. Selesai kita melakukan penangkapan di Tony dan penggeledahan di rumahnya, kita bawa pelaku ke posko kita. Barang bukti semua sudah kita amankan lengkap, sepengetahuan pemilik untuk bukti tindak lanjut proses penyidikan di persidangan nanti di pengadilan. Menurut keterangan, barang-barang tersebut didapat dari yang ada di Kampung Ambon atau Komplek Permata. Lanjut kita nanti akan mengadakan lidik atau pengembangan untuk penangkapan saudara